Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Langit sore itu menghitam mendadak seperti tumpahan tinta, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tak biasa. Hujan gerimis turun rintik-rintik ketika Dina, gadis berusia 19 tahun, berdiri di pinggir trotoar dengan koper besar dan ransel tergantung di bahunya. Ia baru saja tiba di kota untuk memulai kuliah di jurusan Sastra Universitas Wijaya, dan sudah hampir 3 jam berkeliling mencari tempat tinggal. Tapi semua kos-kosan yang direkomendasikan di internet telah penuh. Wajah Dina mulai lelah, dan tubuhnya terasa dingin. Hanya satu tempat tersisa di daftar, kos Mawar. Ia tidak yakin. Nama itu bahkan tidak muncul di situs pencarian umum. Ia mendapat info itu dari ibu warung dekat kampus, yang membisikannya seperti sedang menyampaikan sesuatu yang rahasia. Kosnya khusus perempuan. Tapi aneh, selalu penuh, kecuali kalau dipilih. Coba saja, nak. Siapa tahu kamu termasuk yang beruntung. Dina menyusuri jalan sempit di belakang kompleks kampus. Di ujung gang yang sepi dan lembab, berdirilah rumah besar bergaya kolonial dengan pagar besi berkarat dan papan kayu tua bertuliskan, Kos Mawar, di depannya. Rumah itu sepi, tapi terlihat terawat. Anehnya, tak terdengar suara penghuni meskipun ada banyak sepatu perempuan tertata rapi di teras. Dina sempat ragu untuk mengetuk, tapi rasa lelah mengalahkan semuanya. Pintu terbuka bahkan sebelum ia menyentuh bel. Seorang wanita paruh baya muncul dari balik pintu, mengenakan kebaya hijau tua dengan selendang merah darah. Senyumnya tipis, matanya tajam seperti menelanjangi isi pikiran Dina. Kamu cari kos, ya? Masuk saja dulu, nak. Katanya dengan suara lembut yang entah kenapa membuat bulu kuduk Dina meremang. Bu Erna, ya. Sudah banyak yang bilang, ya? Ayo, masuk dulu. Kos-kos lain penuh, kan? Ia seperti tahu segalanya. Dina hanya mengangguk, melangkah masuk sambil menyeret koper. Aroma bunga sedap malam langsung menusuk hidung, bercampur samar dengan bau dupa dan sesuatu yang amis. Di ruang tamu, lampu temaram menyinari deretan lukisan wanita-wanita muda berpakaian kuno. Semuanya tampak hidup. Mata mereka seolah mengikuti setiap gerakan Dina. Ada kamar 01 di lantai 2. Pas sekali untuk kamu, kata Bu Erna. Loh, kata orang-orang kos Mawar selalu penuh. Biasanya, iya. Tapi, malam ini spesial. Dina tidak paham maksudnya, namun ia memilih diam. Naik ke lantai 2, suasana semakin sunyi. Lorong panjang dengan lantai kayu tua, sesekali berderit meski tak ada yang melangkah. Dina melewati beberapa pintu kamar yang tertutup rapat. Hanya satu pintu yang terbuka di ujung lorong, kamarnya. Kamar itu cukup luas. Tempat tidur kayu jati dengan kelambu putih, lemari kaca besar, meja belajar, dan sebuah cermin antik berdiri di pojok ruangan. Tapi yang menarik perhatian Dina adalah aroma harum bunga mawar yang begitu kuat, seperti disemprotkan berlapis-lapis. Ini kamar paling nyaman di sini, ujar Bu Erna sambil menepuk kasur. Kau akan cepat terbiasa. Dina mengangguk ragu. Ia sempat menatap cermin besar itu. Ada goresan samar seperti sidik jari di permukaannya, meski jelas kamar ini bersih. Tapi tak sempat ia tanyakan, Bu Erna sudah pamit dengan senyum yang anehnya dingin. Selamat beristirahat. Kalau ada apa-apa, jangan buka pintu saat malam, ya. Perkataan itu membuat jantung Dina mencelos. Malam pertama di kos Mawar tidak berjalan semestinya. Sekitar pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena suara langkah, berat dan lambat. Tap, tap, tap. Dari luar kamar, langkah itu terdengar seperti seseorang menyeret kakinya. Dina memejamkan mata, mencoba mengabaikan. Tapi suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Diam. Lalu terdengar ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Tubuh Dina kaku. Ia menahan napas. Tidak ada suara apapun selain detak jantungnya sendiri yang menggila. Ia menoleh ke arah cermin. Anehnya,
Cermin itu berkabut, padahal AC di kamar mati. Dan di balik kabut itu, seperti ada bayangan gelap berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, hanya sosok tinggi besar samar. Dina menjerit pelan dan menarik selimutnya, hingga menutupi kepala. Esok paginya, ketika ia turun ke dapur untuk sarapan, semua penghuni kos sudah duduk manis. Gadis-gadis cantik, berambut panjang, dengan wajah pucat dan riasan tipis. Tak satu pun dari mereka bicara. Mereka hanya tersenyum sekilas ke arah Dina, lalu kembali menunduk. Seolah mereka tahu sesuatu, dan memilih bungkam. Tiara, satu-satunya yang tampak lebih normal, duduk di sebelah Dina dan membisikkan sesuatu sambil menatap ke arah Bu Erna yang sedang memotong roti. Selamat datang di kos Mawar, tempat yang tak semua orang bisa tinggalkan. Dina terdiam. Suara itu bukan sekadar peringatan, tapi seperti ucapan duka cita. Hari-hari pertama Dina di kos Mawar terasa seperti berada dalam mimpi yang ganjil. Ada yang berbeda dari tempat ini. Semuanya terasa terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu mati. Setiap pagi, para penghuni kos, yang semuanya perempuan muda, selalu sudah duduk manis di meja makan. Mereka tidak pernah terlambat. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan ringan seperti kos-kosan lain. Hanya keheningan dan senyum tipis yang dingin. Yang paling membuat Dina merinding adalah tatapan mereka, kosong. Seolah-olah ada bagian dari diri mereka yang sudah menghilang. Dina semakin penasaran. Ia mencoba mendekati salah satu penghuni yang tampak ramah, Tiara. Gadis berambut sebahu itu tinggal di kamar yang bersebelahan dengannya. Wajahnya manis, namun kantung matanya gelap seperti seseorang yang lama tak tidur. Saat mereka berdua mencuci piring bersama di dapur sore itu, Dina memberanikan diri bertanya, "Tiara, ini kos-kosan kenapa sih? Kayak aneh gitu. Penghuninya kok diam semua, ya?" Tiara sempat terdiam, lalu melirik ke arah jendela yang tertutup tirai. "Ada hal-hal yang gak seharusnya kamu tahu, Din. Makin kamu tahu, makin kamu gak bisa pergi. Aku cuma mau ngerti. Semalam, aku dengar suara langkah di depan kamar. Terus." Tiara langsung menekuk wajah. Jari telunjuknya menempel di bibir. "Jangan dibahas di sini. Kalau kamu dengar suara tengah malam, kuncilah pintumu rapat-rapat. Dan jangan lihat ke arah cermin." Dina mengernyit. "Kenapa? Cermin itu. Kenapa?" "Karena di sanalah mereka pertama kali muncul." Tiara tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia buru-buru mencuci piring terakhir dan kembali ke kamarnya. Dina hanya terdiam. Perasaan tak nyaman mulai tumbuh makin besar dalam dadanya. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit, dan angin menderu seperti suara raungan. Dina yang belum bisa tidur memutuskan untuk melihat-lihat sekitar rumah. Ia menyelinap ke ruang tengah yang biasanya kosong. Ruangan itu gelap, hanya diterangi remang lampu gantung dari atas. Di salah satu sudut, terdapat lemari kaca tua yang penuh dengan album foto dan benda-benda antik. Dina membuka salah satu album dengan rasa penasaran. Di halaman pertama, ada foto hitam putih seorang perempuan muda berpakaian tempo dulu, berdiri di depan rumah kos Mawar. Wajahnya sangat cantik, namun tatapannya tajam dan dingin. Di bawah foto tertulis, Ratna Kusuma Dewi, pendiri kos Mawar, 1948. Halaman berikutnya memperlihatkan foto-foto para penghuni kos, dari berbagai masa. Ada yang dari tahun 60-an, 80-an, bahkan 2000-an. Anehnya, wajah mereka hampir sama, semua muda, cantik, namun memiliki aura yang serupa, kosong dan pucat. Dina merinding. Ia membalik lagi, dan berhenti di foto seorang gadis dengan rambut panjang sebahu, mengenakan seragam SMA. Dina terkejut. Wajah itu sangat familiar. Itu Tiara. Foto itu bertanggal 2006. Mustahil, gumam Dina. Kalau ini benar, berarti dia sudah di sini hampir 20 tahun. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Lampu gantung berayun pelan meski tak ada angin. Dina menutup album dengan cepat dan buru-buru kembali ke kamarnya.
Tapi di lorong, ia mendengar sesuatu. Isakan. Tangisan perempuan yang lirih, seperti sedang memohon. Suara itu berasal dari kamar di ujung lorong, kamar yang selalu tertutup rapat. Sejak awal, Dina tidak pernah melihat siapapun keluar masuk kamar itu. Perlahan, ia mendekat. Suara isakan semakin jelas. Tolong, tolong aku. Tangan Dina gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum ia membukanya, terdengar suara langkah dari belakang. Refleks, ia berbalik. Bu Erna berdiri di ujung lorong. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam menusuk. Kamu tidak seharusnya di sini, Dina, ucapnya pelan. Tidurlah. Malam bukan waktu yang baik untuk berkeliaran. Dina mengangguk kaku dan segera kembali ke kamarnya. Pagi harinya, suasana sarapan lebih hening dari biasanya. Salah satu kursi kosong. Dina menyadari bahwa gadis berambut ikal bernama Melia tidak terlihat sejak kemarin sore. Melia kemana? Ya? Tanyanya pelan. Semua gadis menunduk. Hanya Tiara yang menoleh dan berkata lirih. Dia? Sudah waktunya. Waktunya apa? Tanya Dina. Tiara menatap langsung ke mata Dina. Suaranya bergetar. Setiap bulan purnama, satu gadis akan dipanggil untuk dipersembahkan. Itu syarat agar kos ini tetap berdiri, agar kita tetap hidup. Dina menatap Tiara tak percaya. Kamu serius? Dipersembahkan ke siapa? Tiara menggigit bibirnya. Roh pendiri kos ini, Ratna Kusuma Dewi. Dia bukan manusia biasa. Dia pengabdi pesugihan sejak zaman Belanda. Untuk menjaga kekayaan, rumah ini harus terus diisi oleh tumbal yang masih perawan. Dan saat bulan purnama tiba, salah satu dari kita akan dipilih. Dina ingin tertawa, tapi tak bisa. Semuanya terasa terlalu nyata. Kamar yang aneh, suara di malam hari, cermin yang berkabut, dan Melia yang hilang tanpa jejak. Kenapa kamu gak kabur? Tanya Dina dengan suara pelan. Tiara hanya tersenyum getir. Kita nggak bisa. Kita bukan penghuni. Kita ini bagian dari perjanjian. Begitu kamu masuk dan menempati kamar yang terpilih, kau sudah bukan milikmu lagi. Dina menggigil. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang bulat sempurna, Dina bermimpi buruk. Ia melihat Melia terbaring telanjang di lantai kamar tua. Tubuhnya dililit selendang merah dan wajahnya pucat. Dari balik bayangan, sosok perempuan dengan gaun pengantin kuno muncul perlahan dan menghisap darah dari antara pahanya. Dina terbangun dengan keringat dingin dan tangisan tertahan. Tapi sebelum sempat ia menenangkan diri, matanya menangkap sesuatu di cermin kamarnya. Bayangan Melia berdiri diam, menangis tanpa suara. Sejak mimpi mengerikan itu, Dina tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Bayangan Melia yang berdiri menangis di depan cermin terus membayang di benaknya. Setiap kali dia melihat pantulan dirinya, dia merasa seperti ada sosok lain yang mengawasinya dari dalam kaca. Hari itu, Dina nekat ke kantor RW untuk mencari tahu sejarah rumah kos tersebut. Ia mengaku sebagai mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang bangunan-bangunan tua di daerah itu. Seorang bapak tua penjaga arsip, Pak Wiryo, menyambutnya dengan ramah namun sorot matanya langsung berubah ketika Dina menyebut nama Kos Mawar. Rumah itu mestinya sudah lama kosong, ujar Pak Wiryo pelan. Dina terbelalak. Tapi sekarang masih dipakai, Pak. Banyak penghuninya. Pak Wiryo menggeleng. Secara administratif, rumah itu nggak pernah terdaftar sebagai tempat tinggal sejak tahun 1983. Setelah kebakaran yang membunuh semua penghuninya, rumah itu dibiarkan begitu saja. Maaf, Pak. Kebakaran. Pak Wiryo berdiri, mengambil berkas tua dari laci kayu. Ia membuka lembaran koran tahun 1983, dan menunjukkannya pada Dina. Tragedi Kos Mawar. 8 gadis ditemukan gosong dalam kamar, diduga ritual sesat. Ada foto rumah yang sama, halamannya, gerbangnya, bahkan ukiran di atas pintu utama masih sama seperti yang Dina lihat tiap hari. Tubuhnya mendadak menggigil. Sejak kejadian itu, lanjut Pak Wiryo,
Banyak warga mengaku mendengar suara perempuan menangis tiap malam purnama. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Pernah ada seorang dukun coba masuk. Ia pulang dengan mata buta dan lidah terpotong. Dina tidak bisa berkata apa-apa. Tangan dan kakinya gemetar. Anak muda, kalau kamu tinggal di sana, tinggalkan tempat itu sebelum purnama berikutnya. Kalau tidak, Pak Wiryo tidak melanjutkan. Ia hanya menatap Dina dengan mata penuh iba. Malamnya, Dina kembali ke kos dengan dada penuh kecemasan. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia akan mencari bukti dan keluar dari tempat terkutuk ini. Tepat pukul 2 dini hari, ia diam-diam keluar dari kamarnya, membawa senter kecil dan ponsel. Ia berjalan menuju kamar paling ujung, kamar yang semalam terdengar isakan memilukan. Kali ini, pintunya tidak terkunci. Dina mendorongnya perlahan. Bau anyir dan kapur barus langsung menyeruak dari dalam. Kamar itu gelap dan berdebu, namun rapi. Di sudut ruangan, ada ranjang besi dengan kasur tua. Di atasnya tergantung kelambu putih yang lusuh. Di tengah ruangan, ada cermin besar berdiri, tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit. Saat senter Dina menyorot ke arah cermin, ia melihatnya. Melia. Gadis itu berdiri dengan mata kosong dan mulut menganga. Tapi anehnya, hanya terlihat di cermin. Di ruangan nyata, tidak ada siapa-siapa. Dina terpaku. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Melia mengangkat tangannya pelan di dalam cermin dan menunjuk ke arah pojok ruangan. Dina menoleh dan melihat lantai kayu yang sedikit terangkat. Ia menggesernya, menemukan sebuah lubang kecil. Dalam lubang itu ada kotak kayu berukir bunga mawar. Dengan jantung berdegup kencang, Dina membuka kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat setumpuk foto-foto lama, jimat dari rambut perempuan yang dikepang, dan selembar kain putih yang sudah kecoklatan, dengan bercak merah yang membatu. Di antara foto-foto itu, Dina menemukan satu wajah yang membuatnya nyaris menjerit. Wajahnya sendiri. Namun yang lebih menyeramkan, foto itu terbakar sebagian. Matanya hangus, dan mulutnya tersobek. Dina buru-buru menutup kotak dan mengembalikannya ke dalam lubang. Ia berlari keluar kamar, tapi suara jeritan nyaring meledak dari dalam cermin. Bayangan Melia menggapai keluar, berusaha menerobos kaca. Cermin itu mulai retak, dan dari sela retakannya mengalir darah pekat. Dina lari secepat mungkin ke kamarnya. Ia mengunci pintu, menarik selimut, dan menahan tangis. Tapi saat dia menoleh ke arah cermin di dalam kamarnya, ia melihat sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Ratna Kusuma Dewi. Wajahnya pucat seperti mayat, rambut panjangnya kusut dan meneteskan air. Matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum bengkok. Sudah terlalu dalam, Dina, bisiknya dari dalam kaca. Kamu sudah menjadi milikku. Paginya, Dina ditemukan pingsan di depan kamarnya oleh Bu Erna. Ia dibaringkan di ruang tengah, dan ketika sadar, semua penghuni kos sudah berkumpul. Wajah mereka kali ini bukan hanya kosong, tapi menyeramkan. Tidak ada yang berbicara, hanya menatap Dina, seperti menanti sesuatu. Bu Erna duduk di sampingnya dan membelai rambutnya dengan lembut. Sayang, kamu melanggar pantangan. Dina menepis tangannya. Saya akan pergi dari sini. Saya tahu semuanya. Ini rumah iblis. Tapi tawa lirih bergema dari mulut para gadis. Suara tawa yang bukan manusiawi, seperti desisan ular yang menyatu. Bu Erna menatap tajam. Tidak ada yang keluar dari sini sebelum waktunya. Kamu sudah menyentuh kotak Ratna. Sudah melihat masa depanmu sendiri. Kamu akan menjadi yang berikutnya. Dina berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah. Sesuatu terasa salah dalam tubuhnya, seolah energi hidupnya disedot perlahan. Dan saat ia mengaca di meja kecil dekat ruang tengah, bayangannya sendiri mulai memudar. Ia mulai tidak terlihat di cermin. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya menembus celah ventilasi kamar kos, jatuh ke lantai seperti sorotan lampu pentas. Namun di kos Mawar, sinar bulan justru menjadi tanda bahaya, sebab malam ini, ritual akan kembali dilakukan.
Dina terbaring lemas di kamarnya. Tubuhnya seperti lumpuh. Sejak pagi, ia tak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Sesekali ia memuntahkan darah kental berwarna kehitaman yang berbau amis. Suhu tubuhnya turun drastis. Kulitnya pucat seperti lilin. Di luar kamar, terdengar suara bisik-bisik aneh. Bukan bahasa manusia, tapi lebih mirip mantera kuno yang dilafalkan dalam nada nyaring dan bergema. Dina bisa mendengar langkah kaki berderap dari lantai bawah menuju lorong. Satu persatu pintu kamar para penghuni terbuka. Tidak dengan bunyi engsel biasa, tapi dengan bunyi klek seperti gigi yang saling menggertak. Kemudian, pintunya terbuka sendiri. Dina mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tak ada suara yang keluar. Yang muncul justru air mata yang mengalir deras dari matanya. Tubuhnya perlahan terangkat dari tempat tidur, bukan karena dia bergerak, tapi karena ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lorong kos berubah seperti koridor rumah sakit terbengkalai. Dinding yang semula bersih kini penuh dengan bercak darah dan goresan tangan. Lampu redup berkedip-kedip, dan hawa dingin menusuk seperti malam di tengah kuburan. Dina dibaringkan di ruang tengah. Di sana, para penghuni kos telah berkumpul mengelilingi sesosok tubuh lain yang tertelungkup di lantai. Tubuh Mita, gadis pendiam yang tinggal di kamar paling depan. Tubuh Mita ditutupi kain putih. Hanya wajahnya yang terlihat. Wajah itu pucat pasi, matanya terbuka lebar namun kosong, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Di tengah ruangan, Bu Erna berdiri sambil membawa kendi hitam. Ia mengenakan jubah merah darah dan kalung berisi liontin berbentuk janin. Dari kendi itu, ia meneteskan cairan berwarna hijau ke dalam mulut Mita. Gadis itu tiba-tiba tersentak. Tubuhnya kejang beberapa detik, lalu jatuh diam dengan senyum kaku di wajahnya. Pengorbanan diterima, ujar Bu Erna. 1 tumbal sudah cukup untuk menunda kematian kita selama 1 purnama. Dina memicingkan mata. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya masih dikuasai kekuatan gaib. Ia hanya bisa menyaksikan ritual iblis itu, tanpa bisa menghentikannya. Mita bangkit, namun bukan sebagai manusia lagi. Wajahnya berubah. Matanya kini berwarna hitam legam tanpa bola mata. Kulitnya mulai terkelupas di beberapa bagian. Ia berdiri di hadapan Dina dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. "Aku sudah bebas, sekarang giliranmu." Tiba-tiba, cermin besar di sudut ruangan menyala merah. Asap pekat keluar dari permukaannya, dan dari dalamnya muncul sesosok wanita berpakaian kemben putih yang dibasahi darah. Ia melayang di udara, rambutnya menjuntai sampai lantai, dan matanya kosong tak berkelopak. Ratna Kusuma Dewi, ratu dari pesugihan Kos Mawar. "Darah muda, darahmu segar, ragamu milikku," bisiknya sambil mengelus rambut Dina yang tergeletak tak berdaya. Bu Erna menunduk hormat di hadapan Ratna. "Ratu, tumbal telah dipersembahkan. Kami mohon kehidupan 1 bulan lagi." Ratna melenguh panjang, lalu tersenyum samar. "1 telah kubawa, 1 lagi masih menanti waktu. Tapi ingat, jika ada yang melawan, seluruh perjanjian gugur. Jiwa kalian semua akan menjadi milikku." Pagi harinya, Dina terbangun dengan tubuh gemetar. Ia sudah kembali di kamarnya, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Tapi bekas luka di pergelangan tangannya membuktikan bahwa itu nyata. Bekas tali yang mengikatnya saat ritual terjadi. Ia melihat keluar jendela. Di halaman kos, Mita sedang menyapu daun-daun kering seperti biasa. Tapi ada yang janggal. Gerakannya terlalu kaku, terlalu lambat, dan wajahnya datar seperti mayat hidup. Dina merasa mual. Ia menutup tirai dan mencoba menyusun rencana untuk kabur dari tempat terkutuk ini. Namun baru ia melangkah keluar kamar, ia dikejutkan oleh sosok Bu Erna yang berdiri di ujung lorong. Tatapannya tajam, dan di tangan kirinya menggantung sebuah kalung berisi kunci kecil. "Kalau kamu pikir bisa keluar dari sini dengan mudah, kamu salah, Dina," katanya dengan suara tenang namun mengancam. "Kamu sudah menjadi bagian dari perjanjian. Darahmu telah dicicipi oleh ratu. Sekarang kamu hanya bisa menunggu giliranmu." Dina mundur perlahan, lalu menutup pintu kamar dan menguncinya.
Tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis dalam diam, merasa benar-benar terjebak di sarang iblis. Tapi di tengah keputusasaannya, Dina mendengar suara dari dalam dinding kamarnya. Ketukan lirih, diikuti bisikan. Aku tahu jalan keluar, tapi kamu harus siap dengan pengorbanan. Itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara yang mengancam. Suara itu datang dari Melia, arwah penghuni lama yang selama ini mencoba memperingatkan Dina. Malam itu, Dina menggali lantai di bawah tempat tidurnya berdasarkan bisikan Melia. Di bawah ubin, ia menemukan lubang sempit berisi buku tua berbahasa Jawa kuno, penuh mantra dan catatan pengorbanan. Satu halaman terakhir mencengangkan. Jika seseorang berhasil mengubur kembali jantung sang ratu ke tempat asalnya, maka kutukan akan berakhir. Tapi jantung itu hanya bisa muncul saat darah-darah perawan diteteskan ke cermin pada malam purnama. Dina menyentuh halaman itu, dan tiba-tiba mendengar jeritan dari luar kamarnya. Ia mengintip lewat celah pintu dan melihat tubuh Mita menggeliat di lantai, seperti sedang dirasuki ulang. Bu Erna berteriak panik. Dia mulai menolak tubuh ini. Cepat, kita butuh darah baru sebelum ia lepas kendali. Dina tahu, jika ia tidak bertindak cepat, ia akan menjadi tumbal berikutnya. Dan mungkin, tak ada lagi jalan keluar setelah itu. Hujan deras turun sejak sore. Petir menggelegar menyambar langit, menyusup ke celah atap kos mawar yang sudah rapuh. Air merembes dari sela genting, menetes pelan di lantai lorong, menciptakan genangan kecil bercampur debu dan bau lembab. Dina menatap cermin besar di ruang tamu kos. Cermin itu terletak di antara dua vas bunga plastik dan terlihat sangat tua. Bingkainya terbuat dari kayu berukir, berwarna keemasan yang mulai mengelupas. Sejak pertama kali melihatnya, Dina merasa ada sesuatu yang tak beres dengan cermin itu. Pantulan bayangan di dalamnya terasa aneh, kadang bergerak lebih lambat atau lebih cepat daripada gerakan aslinya. Tapi malam ini berbeda. Pantulan dirinya terlihat gelap dan seperti bernapas. Sebuah bisikan lirih terdengar kembali dari balik cermin. Di balik pantulan, tersimpan jantung sang ratu. Carilah lubang tempat ia dikurung. Dina mundur perlahan, bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu berasal dari Melia, arwah penghuni lama kos yang pernah mencoba kabur namun gagal. Semakin sering Dina berinteraksi dengannya, semakin banyak potongan-potongan rahasia kelam yang terungkap. Kalau memang ada jalan keluar, aku harus bertindak sekarang. Gumam Dina dengan suara pelan, nyaris seperti doa. Ia kembali ke kamarnya dan mengambil buku tua yang ia temukan di bawah lantai. Tangannya bergetar saat membuka halaman-halaman berisi mantra dan catatan persembahan berdarah. Di sana tertulis bahwa jantung Ratna Kusuma Dewi disembunyikan di balik cermin pesugihan, dijaga oleh energi tumbal yang dikurung hidup-hidup. Dengan senter kecil dan obeng tua, Dina diam-diam keluar dari kamarnya. Ia berjalan perlahan di lorong gelap menuju ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Suasana sangat sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungnya sendiri yang mengisi udara. Sesampainya di depan cermin, Dina menyentuh permukaannya. Permukaan kaca terasa hangat, bahkan berdenyut. Dina mencoba menekan sudut bingkai cermin. Beberapa titik terasa longgar, seperti ada ruang tersembunyi di baliknya. Dengan hati-hati, ia mencongkel sisi bingkai menggunakan obeng. Kayu tua itu perlahan terbuka, memperlihatkan engsel karatan dan bau tua. Lalu, krek, cermin itu bergerak sedikit. Ada suara mekanisme kuno yang aktif. Sebuah retakan tipis terbuka di sisi kanan, dan cermin bergeser, memperlihatkan lubang sempit di baliknya. Hawa busuk langsung menyeruak. Bau darah, bangkai, dan dupa menyatu menjadi satu aroma memuakan. Dina menahan napas dan menyalakan senter. Di balik lubang itu tampak sebuah ruang kecil yang tersembunyi, seukuran kamar mandi, namun dindingnya dipenuhi ukiran tubuh wanita yang menangis, seolah ruang itu dibuat sebagai penjara penderitaan. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang dibungkus kain kafan berwarna hitam. Kain itu berdenyut pelan, seperti membungkus jantung yang masih berdetak. Ini jantung Ratna, bisik Dina. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, terdengar jeritan panjang dari arah kamar Mita.
Jeritan itu menggema, diikuti oleh suara gaduh, seperti sesuatu meronta dan menghantam tembok. Langkah kaki cepat terdengar mendekat. Dina buru-buru menutup kembali celah cermin, menyembunyikan lubang itu. Ia berlari ke balik sofa dan mematikan senter. Tak lama kemudian, sosok Bu Erna muncul bersama dua penghuni kos lainnya, Nia dan Rika, yang kini wajahnya tampak kaku dan tak bernyawa. Jantungnya mulai bereaksi, desis Bu Erna. Seseorang mencoba mengusiknya. Rika mendekat ke cermin dan mengendus permukaannya. Ada jejak manusia, seperti sentuhan berdarah. Bu Erna menatap sekeliling ruangan. Matanya tajam, seperti bisa menembus dinding dan membaca pikiran. Dina menahan napas di balik sofa, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalau ketahuan, ia bisa langsung dijadikan tumbal berikutnya. Namun tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Nia langsung berteriak, "Itu dari kamar Dina." Tanpa banyak bicara, mereka bertiga bergegas naik ke atas. Dina memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur kembali ke kamarnya. Keringat membasahi tubuhnya, tapi di dalam hatinya tumbuh satu keyakinan, lubang itu adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Pagi harinya, semua terlihat seperti biasa. Mita duduk di taman depan sambil menyiram bunga. Tapi matanya kosong, gerakannya masih seperti mayat hidup. Dina mulai menyadari bahwa semua penghuni kos, kecuali dirinya, perlahan telah dikendalikan oleh Ratna. Dina memutuskan untuk kembali ke lubang rahasia di balik cermin malam nanti. Ia tahu, waktu purnama berikutnya tinggal beberapa hari. Jika ia tidak segera menghancurkan jantung itu, maka giliran dirinya akan datang. Namun ada satu masalah. Menurut buku mantra, jantung Ratna hanya bisa dihancurkan dengan darah pengkhianat pertama yang memulai perjanjian pesugihan. Dan satu-satunya orang yang tahu siapa pengkhianat itu adalah Melia. Malam harinya, Dina melakukan ritual pemanggilan arwah di kamar mandi, tempat dulu Melia dikabarkan gantung diri. Ia membakar rambut dari sisir tua milik Melia yang ia temukan di laci kamar kosong. Di bawah cahaya lilin, asap berputar-putar, lalu terdengar tangisan lirih dari belakang tirai kamar mandi. Sosok Melia muncul perlahan. Wajahnya pucat dan penuh luka, lehernya membiru seperti tercekik tali. Namun matanya masih menyimpan kebaikan. "Aku dulu percaya pada Bu Erna. Dia janji bantu kulunasi hutang. Tapi setelah aku tahu tumbalnya manusia, aku ingin keluar. Dia tahu dan membunuhku," bisik Melia. Dina tercekat. Berarti, Bu Erna adalah pengkhianat pertama. Melia mengangguk pelan. "Ambil darahnya, lalu campurkan dengan abu mantra dari buku itu. Tuangkan ke jantung, maka kutukan bisa hancur." Dina mencatat semua itu dalam benaknya. Tapi ia tahu, mengambil darah Bu Erna bukan hal mudah. Dan waktunya hampir habis. Langit tampak kelabu sepanjang hari, seakan alam ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti Dina. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak malam sebelumnya, setelah pertemuannya dengan arwah Melia, Dina tidak bisa tidur. Matanya terus tertuju pada buku mantra yang terbuka di atas meja, menampilkan halaman yang sudah menguning dan robek di beberapa bagian. Tulisan tangan di sana, meski samar, tetap bisa dibaca. Darah pengkhianat pertama akan membakar jantung sang ratu. Ia harus terluka di malam gelap, saat jam mati dan nyala lilin membelakangi bayangan. Dina tahu, semua itu merujuk pada Bu Erna. Wanita yang selama ini dikenal sebagai pemilik kos yang ramah ternyata menyimpan kejahatan yang luar biasa. Ia bukan hanya pemuja Ratna Kusuma Dewi, tapi juga orang pertama yang membuat perjanjian tumbal darah demi pesugihan. Melia, yang mencoba kabur dan membongkar semuanya, dibungkam dengan kejam. Kini, jika ingin selamat dan menghancurkan kutukan, Dina harus mengambil darah Bu Erna secara paksa. Menjelang tengah malam, Dina mulai menyiapkan segalanya. Ia mengumpulkan potongan abu mantra dari lembaran buku yang telah dibakar sebagian kecilnya. Ia juga menyimpan sebuah pisau dapur kecil di balik sweater, dan membawa botol kecil bekas parfum untuk menampung darah.
Suasana di kos Mawar sangat sepi malam itu. Para penghuni tampak telah tertidur, atau setidaknya, berpura-pura tidur dalam kegelapan. Dina menuruni anak tangga dengan langkah pelan. Lantai kayu yang sudah lapuk beberapa kali berderit, membuat jantungnya melompat. Tujuannya jelas, kamar pribadi Bu Erna di lantai dasar, tepat di belakang dapur. Sesampainya di depan kamar itu, Dina mendekatkan telinganya ke pintu. Tak ada suara, hanya hembusan nafas pelan, teratur, seperti orang tidur. Dengan hati-hati, Dina memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Perlahan, pintu terbuka, menyingkap ruangan yang temaram. Sebuah lilin menyala di meja kecil, menerangi sebagian wajah Bu Erna yang sedang tertidur di ranjang dengan pakaian tidur serba putih. Di dinding kamar itu tergantung lukisan besar Ratu Ratna Kusuma Dewi, matanya seperti menatap langsung ke arah Dina. Dengan napas ditahan, Dina melangkah masuk. Tangannya menggenggam erat pisau dan botol kaca. Tapi saat ia baru berdiri di samping ranjang, Bu Erna membuka mata. "Sedang apa, Dina?" Suaranya tenang tapi menusuk. Matanya tajam seperti ular. Dina langsung menusuk lengan Bu Erna dengan cepat, membuat wanita itu berteriak dan meronta. Pisau kecil itu mengenai pembuluh tipis, dan darah mulai mengucur. Dina buru-buru menampungnya dalam botol kecil. Namun Bu Erna jauh lebih kuat dari yang ia kira. Dengan satu dorongan keras, Dina terpental ke lantai. Botol darah masih dalam genggamannya. Bu Erna berdiri dengan tubuh gemetar marah. Matanya berubah gelap seperti mata iblis. "Kau pikir kau bisa menghentikan perjanjian ini?" raungnya. Dinding kamar tiba-tiba bergetar. Suara tangisan wanita dan jeritan mengerikan bergema dari balik lantai. Ratu Ratna telah terbangun. Dina bangkit dan berlari keluar dari kamar. Darah menetes dari botolnya. Dari arah atas, terdengar langkah kaki cepat. Rika dan Nia muncul. Wajah mereka sudah tak berperasaan, seperti boneka tanpa jiwa. "Bawa dia ke ruang persembahan," perintah Bu Erna dari belakang. Dina lari ke ruang tengah, langsung menuju ke cermin. Ia menekan sisi bingkai seperti sebelumnya, dan lubang rahasia terbuka. Ia masuk dan langsung menarik kembali cermin itu agar tertutup. Suara di luar masih terdengar, tapi cermin berhasil mengunci dirinya. Kini Dina sendirian di ruang rahasia itu. Ia menatap jantung berdetak yang terbungkus kain kafan hitam di tengah ruangan. Suara detaknya kini terdengar lebih keras. Duk-duk-duk. Seakan jantung itu tahu ajalnya sudah dekat. Dina membuka botol berisi darah Bu Erna. Ia mencampurkan dengan abu mantra, mengaduknya dengan jari gemetar. Lalu, ia meneteskan campuran itu ke atas jantung tersebut. Tiba-tiba, jantung itu menggeliat. Kafan hitam terbakar dengan api biru. Asap pekat mengepul, memenuhi ruang sempit itu. Dari dalam jantung terdengar suara jeritan wanita, suara tawa, tangis, dan bisikan penuh kutukan. "Pengkhianat, pengkhianat, anak durhaka." Lantai bergetar hebat. Dinding-dinding mulai retak, dan dari retakan itu mengalir darah hitam. Dina merunduk. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Cermin di belakangnya pecah sendiri, menghancurkan penghalang antara ruang rahasia dan dunia luar. Bu Erna menerobos masuk. Wajahnya penuh luka, matanya merah darah. "Kau menghancurkan segalanya," teriaknya. Tapi terlambat. Jantung Ratna kini telah hancur menjadi abu, dan tubuh Bu Erna mulai terbakar dari dalam. Ia menjerit, meronta, tapi api kutukan membungkusnya hidup-hidup. Tubuhnya mencair, menyatu dengan lantai berdarah. Dina merangkak keluar dari ruang itu, tubuhnya lemah dan napasnya nyaris habis. Kos Mawar kini berguncang seperti akan runtuh. Para penghuni yang selama ini dikendalikan mulai tersadar satu persatu. Mita menangis ketakutan, Rika pingsan, dan Nia duduk di pojok sambil meratap. Di tengah kekacauan itu, suara Melia kembali terdengar di telinga Dina. "Kau berhasil, tapi belum semua selesai. Masih ada satu darah lagi yang harus dibayar." Dina menoleh, tapi Melia tak terlihat. Hanya bayangan samar yang menghilang di ujung lorong. Kos Mawar mulai tenang. Tapi Dina tahu, mimpi buruk belum berakhir sepenuhnya.
Dan malam purnama belum selesai. Kos mawar porak-poranda. Setelah tubuh Bu Erna meleleh menjadi cairan hitam yang pekat, dan jantung kutukan Ratna Kusuma Dewi berubah menjadi abu, semua tampak berakhir. Tapi kenyataan berkata lain. Langit pagi tampak murung. Awan kelabu menyelimuti seisi kota. Para penghuni kos yang tersisa berkumpul di ruang tengah. Beberapa di antaranya masih gemetar, seolah belum percaya apa yang baru mereka alami. Dina duduk bersandar di tembok. Bajunya berlumuran debu dan darah kering. Napasnya masih memburu, tapi pikirannya tak tenang. Kata-kata Melia terus terngiang. Kau berhasil, tapi belum semua selesai. Masih ada satu darah lagi yang harus dibayar. Dina memandang wajah-wajah yang tersisa. Nia yang pucat pasi, Rika yang diam membisu, dan Mita yang masih menangis. Semua terlihat seperti bayangan dari diri mereka sebelumnya. Kenapa Melia bilang masih ada satu darah lagi? Gumam Dina lirih. Mita, yang duduk di sebelahnya, menatap dengan mata merah. Kau pikir, hanya Bu Erna yang membuat perjanjian itu? Dina menoleh cepat. Maksudmu apa? Mita menunduk. Bu Erna bukan pelaku pertama. Dia hanya penerus. Perjanjian itu sudah ada sejak lama. Dulu, sebelum kos ini berdiri, rumah ini milik seorang wanita tua. Dialah yang pertama kali memuja Ratna Kusuma Dewi. Dina merasa darahnya membeku. Namanya Embok Ginem. Dia bidan tua yang tinggal di sini sejak zaman penjajahan. Dia dikenal bisa mengobati orang, tapi banyak juga yang bilang dia sering membawa bayi-bayi mati dari persalinan malam. Tidak dikuburkan, melainkan disimpan di bawah rumah. Kenapa kau tahu semua ini? Tanya Dina curiga. Mita menggigit bibirnya, ragu. Tapi akhirnya ia menjawab, pelan, hampir seperti bisikan, aku cucu angkat Bu Erna. Dina terdiam. Dadanya terasa sesak. Aku dibawa ke sini sejak umur 8 tahun. Katanya aku istimewa. Tapi aku tahu, sejak awal aku cuma disiapkan untuk jadi penerus. Tapi Bu Erna melihat potensi yang lebih besar di gadis-gadis muda yang baru datang. Jadi aku dibiarkan hidup. Air mata Mita menetes. Tapi aku juga bersalah. Aku tahu semua yang terjadi. Aku biarkan Melia dibunuh. Aku biarkan Rika kerasukan. Semua karena aku takut. Dina berdiri. Wajahnya penuh kemarahan. Jadi kau bagian dari ini semua. Mita mengangguk perlahan. Tapi aku mau menebusnya. Aku tahu di mana tubuh asli Ratna disembunyikan. Selama jantungnya masih berdetak, tubuh itu disimpan di bawah sumur lama di belakang rumah. Tapi kutukannya tak akan selesai kalau tubuh itu tak dibakar bersama darah keturunannya. Keturunannya. Mita mengangguk. Dan aku punya darahnya. Malam kembali datang lebih cepat dari biasanya. Awan menghitam. Petir menyambar beberapa kali, walau hujan belum turun. Mita memimpin Dina dan Rika menuju sumur tua yang ditutupi pagar besi dan dipenuhi ilalang tinggi. Letaknya jauh di belakang kos, hampir menyatu dengan kebun bambu mati. Sumur ini ditutup sejak 10 tahun lalu, jelas Mita. Tapi Bu Erna selalu menjaga kuncinya. Ia mengeluarkan kunci tua dari kantong jaket. Begitu pagar dibuka, bau amis langsung menyeruak. Dari balik lubang sumur, terdengar desahan lirih dan suara seperti seseorang menangis pelan. Dina mengintip ke bawah. Jauh di dasar sumur, terlihat sosok perempuan yang duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya hanya dibalut kain tipis penuh bercak darah. Itu, tubuh Ratna? Bisik Rika, gemetar. Mita mengangguk. Tapi bukan tubuh biasa. Itu tubuh hasil ritual. Ia tak bisa mati kecuali dibakar bersama darah keturunannya, darahku. Tiba-tiba, suara jeritan nyaring menggema dari dalam sumur. Perempuan itu mendongak, dan matanya menyala merah darah. Tangan kurusnya mencengkeram dinding batu dan mulai memanjat. Dia bangkit, teriak Dina. Mita membuka botol kecil berisi darah miliknya sendiri yang telah ia ambil sebelumnya. Ia meneteskan darah itu ke atas jaring kafan yang dibawa Dina,
lalu melemparkannya ke dalam sumur. "Dina, baca mantra itu sekarang," teriak Mita. Dengan tangan gemetar, Dina membaca mantra dari buku lusuh yang ia pegang. "Dengan darah pengkhianat dan darah warisnya, kuputuskan rantai ini. Kembali ke tanah, kembali ke abu, kembali ke neraka." Tiba-tiba, api menyala dari dasar sumur. Sosok Ratna menjerit, jeritan yang memekakan telinga, campuran antara manusia dan iblis. Api menjilat tubuhnya, membakar kulit, rambut, dan daging hingga hanya tersisa tulang. Tanah di sekitar sumur retak. Angin berputar membentuk pusaran hitam. Dari atas, langit meraung seperti tertusuk pisau raksasa. Tubuh Mita gemetar hebat. Darah menetes dari hidung dan telinganya. Aku membayarnya. Dina, ucapnya pelan sebelum tubuhnya roboh ke tanah, tak bergerak. Saat api padam, dan suara-suara menghilang, semuanya kembali tenang. Dina duduk di tanah, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Rika merangkulnya, menangis dalam kelegaan yang bercampur ketakutan. Kosmawar akhirnya bebas. Pagi itu, ambulans datang. Polisi berdatangan. Pihak berwenang mencatat kos tersebut sebagai lokasi kejadian aneh dan berbahaya. Tapi tak ada bukti kuat, kecuali tubuh-tubuh yang ditemukan di sumur dan ruang rahasia yang sudah runtuh. Dina memberikan pernyataan, tapi tak semua ia ceritakan. Ia tahu tak ada yang akan percaya pada cerita tentang ratu pesugihan, jantung hidup, atau darah warisan iblis. Beberapa hari kemudian, kos Mawar resmi ditutup. Semua penghuninya pindah. Dina berdiri di depan bangunan itu, memandang jendela kamarnya yang dulu. "Mita, maafkan aku tak bisa menyelamatkanmu," bisiknya lirih. Lalu ia pergi, meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Namun, jauh di dalam tanah, dari bawah sumur yang kini tertutup semen, terdengar suara napas lemah. Dan di kejauhan, bulan purnama perlahan naik ke langit. 3 hari setelah kos Mawar ditutup dan dipasangi garis polisi, Dina mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari ingar-bingar, berharap bisa melupakan semua mimpi buruk itu. Namun, ketenangan ternyata hanya ilusi. Malam pertama di kontrakan barunya, Dina terbangun tepat pukul 2.33 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara bisikan. "Lirih, dekat sekali. Kau pikir aku bisa dilenyapkan semudah itu?" Dina langsung duduk tegak. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia melihat sekeliling, tapi kamar itu gelap dan hening. Namun saat menoleh ke arah cermin di dinding, tubuhnya seolah membeku. Bayangan di cermin bukan dirinya, melainkan sesosok perempuan dengan rambut panjang yang menggantung menutupi wajah, berdiri membelakanginya. Bajunya putih pudar dan koyak. Kakinya tak menyentuh lantai. Dina menjerit dan menjatuhkan cermin itu, hingga pecah berantakan. Tapi saat itu juga, aroma anyir darah memenuhi udara kamar. Esok paginya, Dina tidak keluar dari kamar. Ia duduk di sudut ranjang sambil memegang rosario yang pernah ia temukan di dalam lemari Bu Erna. Tangannya gemetar. Di dinding, goresan samar muncul semalaman. Huruf-huruf merah seperti tertulis pakai darah. "Tumbalku belum cukup." Suara langkah kaki terdengar di atap. Padahal rumah ini tak bertingkat. Dina mulai sadar, sesuatu telah ikut bersamanya dari kos Mawar. Ia mencoba menghubungi Rika, namun nomor teleponnya tak aktif. Tak ada satupun mantan penghuni kos yang bisa dihubungi. Seolah mereka semua hilang di telan bumi. Pagi berubah siang. Siang berubah senja. Saat malam datang, gangguan makin menjadi-jadi. Lampu rumah berkedip sendiri. Televisi menyala tanpa ada yang menyalakan. Dan suara perempuan tertawa lirih terus mengisi lorong rumah. Dina bahkan sempat melihat bayangan berambut panjang merayap di langit-langit, seperti cicak raksasa. Tak kuat, Dina akhirnya pergi ke gereja kecil di luar kota, tempat di mana Bu Erna dulu diam-diam menyimpan catatan ritual. Ia menemui seorang pastor tua bernama Pastor Damanik. Dengan suara terbata, Dina menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir.
Pastor Damanik mendengarkan dengan serius. Ia tak tertawa, tak menganggap Dina gila. Ia hanya menunduk dalam dan bertanya, apakah kau menyentuh tubuh atau benda apapun saat ritual pembakaran di sumur? Dina teringat. Sebelum meneteskan darah Mita, ia sempat melihat sebuah liontin emas tergantung di leher mayat Ratna. Karena kilauannya aneh, ia mengambilnya dan menyimpannya di sakunya. Liontin itu, aku ambil, kata Dina pelan. Wajah Pastor Damanik mengeras. Kau membawa warisan iblis. Selama benda itu bersamamu, arwah pemiliknya tak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu juga, Dina pulang dan mengeluarkan liontin tersebut. Bentuknya oval, di tengahnya terdapat manik hitam yang seolah hidup, seperti ada sesuatu yang berdenyut di dalamnya. Saat Dina hendak membuangnya, liontin itu terasa panas seperti bara api, membuat tangannya melepuh. Ia melemparkannya ke lantai dengan jeritan. Saat itu, seluruh rumah tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dina meraba-raba dinding mencari senter, tapi yang terdengar hanyalah suara napas, bukan napasnya sendiri. Suara itu berat, lirih, dekat, lalu terdengar desisan. Darah Mita tak cukup. Aku masih butuh satu lagi. Dina berbalik. Di belakangnya berdiri sosok Ratna dalam wujud utuh, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya cantik namun membusuk. Matanya tak memiliki bola mata, hanya rongga hitam yang basah. Tangannya yang panjang dan dingin terulur, mencoba meraih leher Dina. Dina berlari keluar rumah, menjerit sekuat tenaga. Tetangga-tetangganya hanya menatap dari balik tirai. Tak satu pun berani keluar. Esoknya, Dina pergi ke makam Mita. Ia membawa liontin itu dan berlutut di depan batu nisan temannya yang gugur demi menghentikan pesugihan. Mita, aku minta maaf. Aku serakah. Aku tak tahu liontin ini membawa arwahnya kembali. Angin berdesir lembut, dan seolah terdengar suara Mita di antara hembusannya. Akhiri semuanya. Dina menggenggam liontin itu dan langsung pergi ke tempat satu-satunya yang bisa mengakhirinya. Rumah Mbok Ginem, yang ternyata masih berdiri tak jauh dari kos Mawar. Rumah tua itu kini tak berpenghuni. Tertutup, tapi tidak terkunci. Di dalam, udara pengap menyambutnya. Aroma dupa bercampur anyir darah memenuhi ruangan. Di ruang tengah, ada altar kuno berisi foto-foto wanita berpakaian putih dan anak-anak perempuan. Salah satunya adalah foto Melia dan Mita. Dina meletakkan liontin itu di tengah altar, lalu membakar dupa terakhir yang tersisa. Ia menaburkan abu dari kertas mantra yang diberikan Pastor Damanik, lalu menyiramkan air garam di sekeliling ruangan. Tiba-tiba rumah bergetar. Semua jendela terbuka sendiri. Suara tangisan perempuan menggema dari dinding. Sesosok makhluk hitam muncul dari pojok ruangan, tubuhnya melayang dengan kepala terbalik, lidah menjulur ke lantai. Dina menggenggam salib kecil di tangannya dan berteriak, dengan darah yang dikorbankan dan nama yang kau nodai, aku kembalikan semua ke asalnya. Api menyala dari liontin. Sosok Ratna meraung keras. Tubuhnya menyembur darah dari mata dan mulut. Ia tertarik masuk ke dalam liontin yang terbakar, menjerit, mencakar, memohon, namun tak ada belas kasih yang datang. Dalam beberapa menit, semuanya padam. Api hilang. Tangisan berhenti. Rumah itu tenang. Seperti tak pernah dihuni arwah siapapun. Dina keluar, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tapi hatinya lega. Ia tahu malam-malam teror itu akhirnya berakhir. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke dalam rumah. Di balik tirai jendela, ia melihat sosok Mita berdiri, tersenyum dengan air mata jatuh di pipi. Untuk pertama kalinya, Dina tersenyum balik. 3 minggu telah berlalu sejak pembakaran liontin dan pengusiran arwah Ratna. Hidup Dina mulai membaik. Ia pindah ke kota lain, bekerja di sebuah perpustakaan kecil milik gereja, dan mencoba menjalani hidup normal. Tapi jauh di dasar hatinya, ada yang masih mengganjal. Setiap malam purnama, ia tetap tak bisa tidur. Malam-malam itu seperti memanggil. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Malam itu,
Tepat saat bulan purnama ke-13 sejak tragedi pertama terjadi, Dina terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Namun bukan itu yang membuatnya panik, melainkan noda darah yang mengalir dari hidung dan telinga tanpa sebab. Di dinding kamarnya, terukir sendiri sebuah kalimat. Kutukan belum selesai. Kau adalah penutupnya. Nafas Dina memburu. Ia merasa ada yang tak beres. Kepalanya berdenyut hebat, dan matanya melihat bayangan-bayangan samar menari di langit-langit kamar. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi saat menatap ke cermin, bayangannya tidak mengikutinya. Sosok dalam cermin tersenyum padanya. Tapi bukan senyuman manusia. Wajahnya menyerupai Dina, namun matanya hitam legam dan mulutnya robek sampai ke pipi. Kau pikir kau bisa bebas? Kau adalah tumbal terakhir, karena kaulah saksi. Cermin itu tiba-tiba meledak dari dalam, pecahannya melukai pipi dan kening Dina. Seketika itu juga, Dina merasakan tubuhnya diseret oleh kekuatan tak kasat mata keluar kamar. Pintu terbuka sendiri, dan seluruh ruangan tampak berubah. Lantai rumahnya kini bukan ubin, melainkan tanah merah basah seperti kuburan. Dindingnya berselimut lumut dan darah. Suara gamelan Jawa terdengar samar. Irama yang ganjil, lirih, tapi menembus tulang. Dina melihat dirinya berdiri di tengah-tengah sebuah ritual. Ia dikelilingi oleh wanita-wanita berpakaian putih. Semuanya tanpa wajah, tubuh mereka membusuk, dan di tangan mereka ada lilin yang menyala di dalam batok kepala manusia. Salah satu dari mereka mendekat, menyodorkan sebuah kendi merah ke arah Dina. Darah menetes dari bibir kendi itu. Minum, kau harus menjadi satu dengan kami, agar rantai ini berakhir. Dina mundur, menjerit, aku bukan bagian dari ini. Aku hanya ingin menghentikannya. Tapi suara itu membalas dengan pelan. Justru karena kau ingin menghentikannya, maka kau harus menggantikannya. Tiba-tiba tubuh Dina didorong jatuh ke tanah. Tanah itu hidup, seperti rawa, dan mulai menelan tubuhnya perlahan. Dari balik tanah, muncul tangan-tangan putih pucat yang mencengkeram kakinya, menariknya semakin dalam. Ia berusaha meronta, berteriak minta tolong. Tapi suara gamelan semakin keras, menenggelamkan segalanya. Saat kepala Dina hampir tenggelam seluruhnya, tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan muncul di atasnya. Cahaya itu membakar tangan-tangan yang menyeretnya, membuat tanah menjadi keras kembali. Dina terbangun di ranjangnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu itu bukan mimpi. Di kedua kakinya, bekas cengkeraman tangan masih tampak, memar biru keunguan berbentuk jari-jari. Pagi harinya, Dina mendatangi Pastor Damanik untuk terakhir kalinya. Wajah pastor itu tampak lebih tua dari biasanya, dan ia terlihat khawatir setelah mendengar apa yang dialami Dina. Purnama ke-13 memang ada dalam catatan pesugihan kuno Jawa. Ini adalah purnama penutup, tapi juga paling berbahaya. Semua darah yang dikorbankan akan menuntut kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah tubuh terakhir, tubuh yang menyaksikan semuanya, jelas pastor. Jadi aku, tumbal terakhir? Tanya Dina lirih. Pastor mengangguk. Lalu, apa yang harus kulakukan? Lanjut Dina dengan suara pecah. Pastor Damanik membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dipenuhi ukiran salib dan huruf Jawa kuno. Di dalamnya, terdapat sebuah paku besi berkarat yang konon diambil dari peti mati pendeta tua yang dulu menyegel pesugihan tersebut. Jika roh itu menjemputmu malam ini, tancapkan paku ini ke dadamu. Tapi jangan mati. Kau hanya perlu menusuk kulit hingga darah keluar. Karena darah yang diberikan dengan kesadaran akan memutus rantai kutukan, ujar pastor. Malam pun datang. Bulan purnama menggantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasi bumi. Dina berdiri di ruang tamunya yang gelap, memegang paku besi dengan tangan gemetar. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin yang menyala di tengah ruangan. Tepat pukul 00, angin menerobos jendela meski semuanya terkunci. Api lilin bergoyang liar. Suara tangisan perempuan dan jeritan anak-anak mulai bergema dari tembok. Dina menutup telinga, tapi suara itu ada dalam kepalanya. Dinding mulai berdarah. Dari balik lantai,
muncul siluet tubuh-tubuh wanita yang berjalan merangkak dengan leher terputar. Salah satu dari mereka maju, dan itu adalah Ratna. Tapi kali ini wajahnya sudah tak hancur. Ia tampak muda dan cantik. Bajunya bersih. Ia tersenyum sambil berkata, "Sudah waktunya, Dina. Kita butuhmu, agar semuanya utuh." Dina menahan air mata. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat paku ke arah dadanya. 1, 2, dan ia menusukkannya perlahan ke dada kiri. Darah segar mengalir dari lukanya. Jeritan keras terdengar dari seluruh sudut ruangan. Tubuh-tubuh arwah itu bergetar, menyala seperti kertas terbakar. Satu persatu mereka meleleh menjadi darah dan lenyap ke lantai. Ratna menatap Dina dengan mata berkaca-kaca sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih. Kau telah membebaskan kami." Lalu ia pun lenyap, dan rumah kembali sunyi. Sejak malam itu, semua mimpi buruk berakhir. Kos Mawar tetap tertutup. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan pemerintah setempat sepakat merobohkannya dan membangun taman doa di atasnya. Dina tak pernah lagi diganggu. Namun ia tahu, ada harga yang harus dibayar. Setiap purnama, ia menyalakan lilin kecil dan berdoa untuk semua arwah yang tak sempat berpamitan. Karena walaupun kutukan telah berakhir, kenangan darah itu akan tetap hidup dalam bayang-bayangnya.